Oke, sudah terekam nih. Tadi lupa ya pas sebelumnya. Oke, saya mulai boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai program linier. Bentar, tak buatkan filenya dulu. Nah, adakah pertanyaan? Silakan bisa dibuka di halaman 24. Oh ya, sudah presensi semua di aplikasi e-kurikulum? Sudah apa belum ya? Sudah, oke. Ini tak cek kehadiran, lupa tadi mau cek kehadiran dulu, yang sudah hadir siapa saja. Oke. Ada Alini? Hadir, Bu. Oke, terus ada siapa lagi nih? Lain Alini. Dea Anis? Halo, Hadir, Dea Anis. Bu. Oke, Mariska? Enggak mau. Mariska? Hadir, Bu. Oke, terus siapa lagi? Nadia? Hadir, Bu. Nailas? Hadir, Bu. Fadia? Hadir, Bu. Yunita Elis? Hadir, Bu. Oke. Nah, sudah kita mulai seadanya saja, enggak apa-apa. Yang mau belajar, ayo. Yang enggak mau, ya sudah. Yuk, silakan dibuka LKS-nya. Ingin bertanya nomor berapa? Enggak ada yang bertanya, Bu Lina yang akan tanya. Yuk, silakan. Nailas, ada pertanyaan? Nailas, adakah pertanyaan? Nomor 1 yang A, Bu. Nomor 1 yang A, halaman berapa? Halaman ini. 24. Oke, yuk kita bahas bersama ya, Nailas ya. Tolong dibacakan, soalnya apa itu? Daerah penyelesaian 3X plus 7Y sama dengan 21 adalah. Oke, nomor 1, daerah penyelesaian dari 3X plus 7Y kurang dari sama dengan 21. Nah, langkah pertama, sebelum menggambar daerah penyelesaian, kita harus gambar apa dulu? Gambar apa dulu? Gambar garisnya dulu atau gambar persamaannya dulu. Nah, kalau gambar garis artinya apa? Artinya kita tulis 3X plus 7Y sama dengan 21. Nah, yuk, masih ingat gambar garis kita harus ngapain dulu? Dibuat? Dibuat apa dulu? Buat apa? Nilas, buat tabel ya, ada si X, ada si Y. Ada si X, Y. Terus X-nya kita tulis 0, Y-nya kita tulis 0. Kotai dulu. Nah, kalau X-nya 0, X-nya tutupi. X-nya tutupi nih, Nailas. Kalau X-nya ditutupi, kita punya persamaannya apa? Halo? Yuk, kalau X-nya ditutupi, kita punya apa nih? Y. Oke, yang lengkap. Yang lengkap ya.
Kok nggak mau dijadiin layar pecah, ya udah. Tutupi, X-nya 0, berarti X-nya tutupi. Kita punya yang lengkap, jangan ada yang ditinggal. Ini tok yang ditutupi. Yang lainnya ditulis. Punya apa berarti? 7Y. 7Y, jangan ditinggal. Yang lengkap. 7Y sama dengan 21. Betul sekali. 7Y sama dengan 21. Artinya, Y sama dengan berapa? 7 dikurangi 21. Kali kok, 7 kali. Biar jadi 1, biar jadi Y kan perlu dibagi 7. 21 bagi 7. Perkalian lawannya bagi. Y sama dengan 21 bagi 7 berapa? 21 bagi 7? 3. Terus ini berarti kita punya 3 taruh sini. Berarti titiknya itu X, Y. Berapa titiknya? Berapa titiknya? X, Y. X-nya berapa? Y-nya berapa? Oke, 0,3. Yuk kayak yang pas di kelas yuk. Semuanya aktif gitu. Jangan takut, jangan sungkan. Sekarang Y-nya itu 0. Y-nya tutupi. Yang ada Y tutupi. Kita berarti punya apa di sini? Tulis lengkap. Halo? Apakah semua ada atau tinggal tidur? Yuk. Naila atau Nadia atau Dea atau siapapun yuk. 3X. 3X yang lengkap, jangan ada ditinggal, kasihan. Kamu kalau ditinggalkan juga kasihan, angka yuk kasihan kalau ditinggal. Jangan ditinggal yang lengkap. Sama dengan 21. Oke, 3X sama dengan 21. Oleh karena itu X sama dengan berapa? X sama dengan 7. 7. Dapatnya dari mana? 21/3. Ketemu 7. Inilah 7. Berarti titiknya berapa? Titik itu X, 7,0. Oke, 7,0. Nah, kita buatlah di koordinat kartesius. Yang datar, sumbu apa yang datar? X. Yang datar sumbu sebentar. Yang datar sumbu X, yang tegak sumbu Y. Y. Masih angka dulu ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yuk. 0,3. Y-nya di angka 3. Tulislah di sini. Terus 7,0. 7 di sini. Kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, gini ya. Karena dia kurang dari sama dengan, pertidaksamaannya adalah 3X plus 7Y kurang dari sama dengan 21. Kurang artinya asal dia 3X-nya itu positif, DP di sebelah kiri garis. Di sebelah kiri atau bawah. Gitu. Sebelah kiri garis. Berarti DP-nya adalah di sini. Di bawah garis. Nah, sekarang perhatikan opsinya. Berarti opsinya yang mana? A, B, C, D, E. Di bawah garis, sumbu Y-nya ada angka 3, sumbu X-nya ada angka 7. A, Bu. Yang A. Oke, Nailas. Nailas, ada pertanyaan? Atau ada yang perlu diulangi? Sudah paham belum? Bu, mau tanya. Ya, silahkan. Tanya apa? Ini materinya yang grafik itu doang apa ada materi yang lain, Bu? Nanti pas waktu ulangannya. Ulangannya ini semua program linier. Jadi dari
kan udah tak kasih kisi-kisi, membuat model, terus membuat model, menggambar, dan selain-lain itu. Kok nggak mau ya? Nah, bisa tahu yang bicara siapa. Nah, bisa nih. Yuk, jadi tanya nomor berapa lagi? Nah, nggak ada yang tanya, saya yang tanya loh. Yang nomor 2, Bu. Nomor 2, perhatikan gambar. Oke ya, tak taruh sini dulu. Bentar. Bentar. Halo? Kok saya ada? Halo? Udah keluar. Halo? Maaf ya, tadi saya tiba-tiba keluar. Ya, Bu. Oke, sebentar. Saya belum tahu siapa yang berbicara. Udah nih. Oke, nomor 2. Siapa yang bertanya tadi? Nadia, Bu. Oke, Nadia, silahkan diperhatikan, Nat. Nomor 2. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ya, Nat. Kita tanyakan itu ya. Nah, nomor 2. Kita punya apa nih? Pertidaksamaannya apa nih, Nat? Tolong dibacakan. Pertidaksamaannya apa saja? X min 2Y lebih dari 10. Lebih dari sama dengan 10. 10. X, kok kurang lebih dari, ini tanda garis bawah itu sama dengan, lebih dari sama dengan 10. X-nya lebih dari sama dengan 0. Y-nya lebih dari sama dengan 0. Gitu. Nah, langkah pertama kita gambar garisnya dulu. Kalau gambar garis, tanda ketaksamaannya diubah ke dalam bentuk sama dengan. Berarti garisnya adalah apa, Nadia? X X, yuk dibaca yuk. Yang lain kalau mau bicara dipersilahkan loh. X terus min 2Y sama dengan 10. 10. Nah, kita gambar kotak-kotak lagi, tabel lagi. X, Y, X, Y. Ini 0, ini 0. Nah, kalau X-nya 0, artinya siapa yang ditutupi? Y. Loh, X-nya 0 ya X-nya yang ditutupi. X-nya 0, X-nya ditutupi. Berarti kita peroleh apa? 2Y sama dengan 10. Jangan ada yang ditinggal, kasihan ditinggal itu. Semuanya ditulis. Minus 2Y, minusnya jangan ditinggal. Minus 2Y sama dengan 10. Artinya, ini kan kali ya, min 2Y. Artinya adalah min 2 kalikan Y. Berarti Y-nya sama dengan apa? Kali lawannya adalah Bagi. Berarti 10 bagi min 2. Berapa 10 bagi min 2? Berapa 10 bagi min 2? Berapa 10 bagi min 2? Min 5. Min 5. Yuk siapapun boleh jawab. Karena kita di sini belajar bersama. Min 5. Titik itu X, Y. Jadi titiknya berapa ini?
Ayo, berapa titiknya berarti? 0,-5. 0,-5, betul. Dulu waktu PTM udah janji ya, akan sama-sama aktif. Yuk, sekarang Y-nya yang 0. Y-nya yang 0, berarti Y-nya tutupi. Kalau Y-nya ditutupi, berarti kita punya apa nih? Tutupi nih, Y dan tandanya. Kita punya apa berarti? Y-nya berarti apa? X sama dengan 10. Oke, betul. X sama dengan 10. Ini 10, terus 10,0. Nah, kita gambarlah di koordinat kartesius. Enggak, kayak apa deh. Satu kotaknya mewakili 2 ya. Karena kalau mewakili satu-satuan nggak cukup nih. Sumbu tegak tadi apa? Sumbu tegak? Y. Sumbu datar? Si X. Kita punya 0,-5. Men 5-nya di sumbu Y, di kotak Y gitu. Nah, di kotak Y ya taruhlah angka min 5. Ini 2, 4. Min 5 tengah-tengah sini ya. Terus 10,0. Angka 10 di X apa di Y? X. Di X. Nah, ini 2, 4, 6, 8, 10 di sini. Nah, kita tarik garis deh. Ini sama ini. Kita tarik garis. Nah, kalau lebih dari, DP di mana lebih dari? X min 2Y lebih dari sama dengan 10. Yang namanya lebih, apakah si 8 atau si 11? Yang lebih dari garis. 11 itu daerah sebelah kanan gitu. Berarti ini DP sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ya. Nah, terus X lebih dari sama dengan 0 juga perlu kita garis. X lebih dari sama dengan 0 itu artinya kita gambar dulu X sama dengan 0. X sama dengan 0, ya ini sumbu Y. Nah, X itu kan kanan kiri. Yang positif itu sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah Kanan. kanan, ini positif, ini negatif gitu. Nah, berarti yang kiri kita buang. Ini nggak kita pakai. Terus Y yang lebih dari sama dengan 0, itu ya si sumbu X ini. Y sama dengan 0 kan ini. Y itu kan garisnya adalah atas bawah. Yang positif itu yang atas apa bawah? Yang positif adalah bagian Atas. atas. Jadi bagian atas. Ini kita buang. Kita buang ya. Kita nggak pakai. Oke, ini terus kita perpanjang garis warna merah deh, karena kurang nih. Nah, di sini ya. Nah, tadi yang kita pakai adalah yang sebelah kanan. Berarti sebelah kiri tidak kita pakai. Ini tadi tidak kita pakai. Nah, DP-nya berarti yang mana? DP-nya yang sebelah sini. Tapi kok nggak ada dipilihkan ya? Ini DP-nya sebelah sini nih. Antara sumbu X dan garisnya. Di bawah sumbu X dan garisnya. Kok nggak ada di antara sumbu X dan garisnya? Oh, ini tuh harusnya jawabannya adalah yang ini loh, yang A. Kenapa yang A? Harusnya di sini tuh diteruskan. Diteruskan gitu. Karena kan X-nya ini nggak boleh. Ini berarti di opsinya
X sama Y-nya nggak digambar. Jadi DP-nya itu sebelah sini. Kelihatan nggak ya? Pakai ini. Sebelah sini loh. Tadi maunya apa? Min 5 sama 10. Yang B, berarti yang ini. Sebelah sini. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Antara sumbu X dan garisnya. Karena jelas X lebih dari sama dengan 0. Harus di atas sumbu X. Yang Y lebih dari sama dengan 0 harus yang X lebih dari sama dengan 0 harus di sebelah kanan. Yang ini Y lebih dari sama dengan 0 harus di sebelah atas. Jadi atas dan kanan dari sini. Ini juga sebelah atas dan kanan. Ada pertanyaan? Tidak, Ada Bu. pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, lanjut ke nomor 3 yuk. Nomor 3, siapa yang masih belum paham nomor 3? Ada yang sudah paham? Belum paham, Bu. Oke, belum paham ya, banyak yang belum paham nih. Yuk, Risma. Risma, kita gambar garis dulu ya, Ris ya. Gantian, jadi semua dapat. Oke. Yuk, nomor 3. Kita punya garisnya seperti ini. Jadi kalau belum paham tuh tanyalah gitu loh. Jadi biar apa ya, bisa mengerjakan tugasnya. Ini putus-putus malah. Ini berapa sih angkanya? Angkanya ada 2 sama 10. Kita gambar garisnya dulu. Yang kasih warna biru, 2 sama 10. 2. 2, 4, 6, 8, 10. Sini sama sini. Kita gambar, masih ingat cara mencari persamaan? Yang tegak sumbu apa tadi? Sumbu Y. Sumbu Y. Y. Datar sumbu X. X. Nah, ini kita bisa pakai yang bawah kalikan Y, yang atas kalikan X. Itu artinya angka-angkanya harus berada tepat di sumbunya. Kalau misalnya angkanya di sini yang kemarin 3,5, ya ini ya jangan digeser ke bawah, harus dikalikan nggak boleh. Jadi kita bisa pakai rumus itu kalau angka-angkanya di sebelah sumbu tepat di pada sumbu gitu. Nah, kalau begitu ini pas di sumbu, kita punya persamaannya apa? Punya persamaannya apa? 10 dikalikan siapa? 10 dikalikan dengan kasih panah itu. 10 dikalikan dengan 6. 6. Oke. 10 dikalikan kok 6? 10 dikalikan dengan panahnya ini loh. 2. Panahnya ini loh. X. 2. X. Panahnya lihat. Yuk, panahnya lihat baik-baik. X. 10 Nah, kali 10 X. dengan X. Terus 2 dengan siapa? Lihat panahnya. 2 kali 2 kalikan Y. Terus lihat garis warna biru. Ya 10 dikalikan dengan 2 gitu. Jadi ke panah terus warna biru. Nah, ini berarti kita punya 10X tambah 2Y sama dengan 10 kali 2 berapa? 20. 20. Tak bagi berapa nih sederhanakan biar ada dipilihkan. Bagi dengan 10, 2, 20. Bilangan genap nih. Berarti dibagi berapa? Bagi 2. Oke, bagi 2. Betul. Yuk, 10X bagi 2 dapat berapa? 5X. Nah, lanjut yuk 5X terus ditambah dengan Y sama dengan
5. Y sama dengan 20 bagi 2 kok. 10. 10 gitu ya. Nah, di sini DP-nya itu ada keterangannya di sini. Ada keterangan. Daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan himpunan penyelesaian. Berarti DP-nya di sebelah kanan sini. Kalau DP di sebelah kanan, untuk memperoleh tandanya, pastikan dulu X-nya sudah positif atau belum. Koefisien dari X sudah positif atau belum. Positif. Nah, kalau sudah positif, karena DP di sebelah kanan dari garis, kita bisa tulis 5X plus Y. 10. Kanan ke kanan itu lebih dari sama dengan. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan oke ini? Sebelum lanjut ke persamaan yang kedua. Gambar di koordinat yang berbeda boleh nih. Biar nggak tumpuk undung. Jadi nomor 3 itu jawabannya yang mana, Bu? Belum selesai. Jangan langsung fokus ke jawaban, tapi prosesnya dulu loh. Sudah paham atau belum gitu. Sudah Ya, paham Bu, paham, atau Bu. belum? Nah, gitu. Jadi jangan buru-buru. Nggak usah buru-buru, yang penting paham dulu. Nah, yang kedua, garisnya ada di sumbu X ada angka berapa nih? Garis kedua, tadi kan 10 Y. sama 2. Jika sumbu Y ada angka? 2Y. Enggak. Ya, 2Y betul. Tapi tak tulis dulu ya. Di sumbu Y ada angka 8, sumbu X ada angka 2. Kita bersama-sama kerjakan. Nah, ada angka 8, ada angka 6. Kita hubungkan dengan garis. Tadi lupa. Nah, gini ya. Betul, 2Y. Kok 2Y? 8 sama 6 kan? Bukan 2 kan? Nah, maka jangan buru-buru gitu. Digambar dulu aja. Nah, 8 sekarang kita kalikan dengan siapa? 8. 8 dengan siapa? 8X. 6 dengan... Oke, 8 dengan X, 8X. Terus 6 dengan? Y. 6Y. 6 dengan Y. Nah, gitu jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting paham. 8X ditambah 6Y sama dengan penghubung garis ungu. Angka berapa sama berapa? Yang dipas di titik sumbu. Yuk, 8 kalikan? 6. 8 kalikan 6. Berapa berarti? 8X ditambah 6Y sama dengan 8 kali 6 berapa? 48. Oke, sekarang tak bagi dengan 2 lagi. Tak bagi 2 dapat berapa? Ayo, Risma, Siva, Fadia, Yuni, atau siapapun. Ayo. 2. Dan 4X 8X bagi 4X. Terus? ditambah 3Y Sama dengan? 24. 24. Lihat dulu apakah X-nya sudah positif? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah nanti ke sini. DP-nya tadi sebelah kanan. Kalau DP kanan dari garis, maka 4X plus 3Y tanda sama dengannya kita tulis sebagai lebih dari sama dengan. Nah, DP gabungannya di sini ada di sebelah atas sumbu X, ada di sebelah kanan sumbu Y. Artinya, kita akan punya X-nya lebih dari sama dengan 0. Kita kumpulkan semuanya. X-nya lebih dari sama dengan 0. Y-nya lebih dari sama dengan 0. Pertidaksamaan yang pertama, 5X plus Y lebih dari sama dengan 10. Yang kedua, 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 28. Nah, lalu kita bandingkan di opsinya, yang mana A, B, C, D, E-nya. Setelah dapat lengkap, baru bandingkan. Gitu.
Yuk, yang mana? Yuk, silakan dibandingkan nih. Yang mana? Kok 28? Bentar, Ibu ini ada salah tulis. Bilang ya, ini 24 ya. Duh, untung aja. 24. Oke. Silahkan bandingkan. Mana A, B, C, D, E-nya? Yang Bu Lina kotai. Yang Bu Lina kotai adalah Yang B. yang B. Coba cek ya. B, X lebih dari 0. Y lebih dari sama dengan 0. 5X plus Y lebih dari sama dengan 10. Lebih dari sama dengan 10. 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. Sudah, jawabannya yang B. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Tidak, Lanjut Bu. ke nomor berikutnya. Lanjut ya. Sekarang saya pengen langsung bahas nomor 14 saja. Itu yang sepaket dari awal sampai akhir dibahas. Dari bab awal, membuat model, dan lain-lain itu dibahas semua. Saya pengen bahas nomor 14. Nanti siapapun silakan bersuara ya. Jangan sungkan untuk bersuara. Tolong dibacakan oleh Sherin. Kelihatan ya? Yuk, Sherin tolong dibacakan. Seorang pedagang ponsel, Mm-mm. memiliki modal sebesar 84.000 Untuk menjual. Dimarahin nanti orang kamu. Korupsi 30, bahaya tuh 84.000 dengan 84 juta. Ayo, berapa? Kata yang betul yuk. 84 juta untuk menjual 2 jenis ponsel sebanyak 30 unit. Pedagang tersebut akan menjual ponsel jenis A dengan harga beli 2.400.000 dan jenis B dengan harga beli 3 juta. Jika keuntungan 1 unit ponsel jenis A adalah 200.000 dan 1 unit ponsel jenis B adalah 150.000, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang ingin dijual? Ponsel A dan ponsel B. Betul, maka dari itu yang kita misalkan adalah ponsel jenis A sama ponsel jenis B itu sebagai X dan Y. Nah, berarti kita punya ponsel A sebagai X, ponsel B sebagai Y. Lalu banyaknya ada berapa gitu. Atau modalnya dulu, harga belinya dulu ya boleh. Ini nanti total. Yuk, harga beli A berapa? Harga beli ponsel A. Sudah tahu belum harga ponsel A? 2.400.000. Oke, 2.400.000. Jangan ada yang dikorupsi. Harga beli ponsel B? 3 juta. 3 juta. Kita punya modalnya berapa? 84 juta. 8. Iya, benar 84 juta kok. Lanjut yuk. Terus dia banyak unitnya. Si penjual mau jual berapa ponsel? Total semuanya. 30 unit. 30. Nah, kita tahu nggak? Berapa si ponsel A ada berapa, ponsel B ada berapa, udah tahu belum? Belum diketahui. Nah, berarti langsung aja 1 sama 1. Kenapa? Karena nanti diketahui, langsung aja. 1 kalikan X, X. 1 kalikan B, Y. 1 kalikan Y, Y. Gitu. Nah, berikutnya, ada unsur apa lagi? Ada unsur apa lagi? Unsur? Maksimum. Keuntungan. Keuntungan. Nah, kita cari keuntungannya. Keuntungannya, si ponsel A memberikan keuntungan berapa? 200.000. 200.000. Ponsel B? 150.000. Udah tahu belum keuntungan totalnya berapa?
Belum diketahui. Belum diketahui karena ini yang akan kita cari. Inilah tujuan kita. Tujuan kita memaksimumkan atau meminimumkan? Maksimum. Memaksimumkan. Sudah. Kita cari modelnya. Model matematikanya. Kita urut. 2.400.000 dikalikan berapa? Dikalikan apa? Yuk ke atas. 3 juta. 2.400.000 dikalikan dengan X. Kan model. 3 juta dikalikan dengan Y. Nah, uangnya punya 84 juta. Kalau kita belanja, bawa uang 84 juta, yang kita boleh pakai itu sebesar pas 84 juta. Kalau misal 86 juta, boleh nggak? Uangnya 84, tapi maunya pakai 86, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh, artinya kita berarti pakainya adalah kurang dari atau sama dengan. Ditanyakan, boleh nggak kalau uangnya segini? Boleh nggak kalau uangnya segitu? Nah, ini biar angkanya nggak besar, kita bagi semuanya dengan 600.000. Bentar, ini kayaknya udah mulai panas nih. Yuk bagi semuanya dengan 600.000 ya, biar nggak terlalu besar ya. 600.000. Nah, biar nggak bingung, nolnya coret aja. Jadi nolnya jangan dihitung lagi. Semuanya tapi harus adil. Yuk, 24 bagi 6 ketemunya berapa? 24 bagi 6? 4. 4X. Ditambah 30 bagi 6? 5. Oke, 5Y. Kurang dari sama dengan 840 bagi 6. 840 bagi 6? 140. Nah, model yang kedua, silahkan kalikan. 1 kalikan X. X. 1 kalikan X, X. Terus ditambah dengan siapa lagi? Y. Y. Terus tandanya? Menjual. Si pedagang itu maunya jual 30. Bisa nggak terjualnya itu 35? Di counternya itu ada 30. Nggak boleh. Berarti bolehnya yang gimana dong? Berarti bolehnya yang bagaimana? Yang kurang dari sama dengan 30. Gitu. Kita lihat syarat X sama Y-nya. Pernah nggak lihat banyak ponsel itu negatif? Tidak ada. Berarti tidak pernah ya. X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Lalu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi apa? Keuntungan maksimum. Kita maksimumkan. Berarti Fx, Y sama dengan, yuk, ponsel A keuntungannya berapa? 200.000. Artinya 200.000 dikalikan dengan X ditambah keuntungan ponsel B 150.000 kalikan dengan Y. Nah, ini model matematikanya sudah selesai. Lanjut ke menggambar grafik, menggambar daerah penyelesaian. Sebelum menggambar daerah penyelesaian, kita gambar dulu garis-garisnya. Ya, menggambar garisnya. Yang pertama kita punya garis apa? Dilihat kita punya garis apa nih? 4X ditambah 5Y kurang dari 140.
Nah, kalau garis, kita tulis sebagai sama dengan. Ingat ya tadi ya, XY, X, Y. Nah, ini tak naik ke atas dulu. Yuk. X, Y. Ini kita kasih 0, kasih 0. Kalau X-nya 0, siapa yang ditutupi? X. X-nya tutupi. Berarti kalau X-nya tutupi kita punya apa? 5Y sama dengan 10. 140. Kalau 5Y sama dengan 140, Y-nya berapa? 140 dibagi 5. Berapa 140 bagi 5? 28. 28. Berarti titiknya kita punya 0,28. Lanjut yuk, kalau Y-nya yang 0, siapa yang ditutupi? Kalau Y-nya 0, 5Y. Oke, Y-nya ditutupi. Berarti kita punya apa? Tutupi ini ditutupi. X sama dengan 140. 4X sama dengan 140. Artinya X sama dengan 140 dibagi 4. berapa? 140 bagi 4? 35. 35, betul. Berarti kita punya 35,0. Nah, berikutnya gambar garis yang kedua adalah si X plus Y sama dengan 30. Kita tulis lagi X, Y, X, Y. Kita kotai biar fokus. Kita mau gambar apa nantinya. Terus ini kasih 0, ini kasih 0. Kalau X-nya yang 0 tutupi, berarti diperoleh apa ini? Tak tutupi ini si X-nya nih. Y. Yang lengkap Nadia, kasihan yang ditinggal. Y sama dengan 30. Y sama dengan 30. Nah, tulis aja 30 di sini. Nah, X-nya 0, Y-nya 30. Ini 30 berarti 0,30. Yuk, berikutnya. Kalau Y-nya yang 0, Y-nya tutupi. Berarti kita dapat apa nih? X. Yang lengkap. X sama dengan 30. Oke, X sama dengan 30. Siva, berarti kita punya titiknya berapa, Siva? Tinggal tidur kan? Titiknya berarti 30,0. Yuk, yang aktif yuk. Kita sama-sama belajar. Mumpung boleh bertanya, kalau pas PH besok enggak boleh bertanya. Kelas 11 IPS 3 jam 2 sampai jam 3 besok ya. Di kelas yang kalian waktu itu PTM. Nah, lanjutkan dengan menggambar garisnya. Ada sumbu. Yang tegak sumbu apa? Yang tegak sumbu? Y. Y. Yang datar sumbu? X. Suku X. Nah, kita punya yang pertama 0,28. 28 sekitar sini ya. Yang kedua 35, titiknya 35 di sini. Nggak kasih warna beda, warna biru deh. Oh, lupa dinyalakan. Nah, terus berikutnya, oh ya kasih nama. Ini namanya tadi garis 4X plus 5Y sama dengan 140. Garis yang kedua, tak kasih warna ungu. Titiknya 0,30 sama 30,0. Berarti di sini. Kasih garis. Namanya siapa ini garis warna ungu? Y sama dengan
Kan 140. Garis-garisnya. Garisnya namanya siapa? Kok ada garis warna ungu? X plus Y sama dengan 30 gitu. Kita gambar. Karena tadi tandanya adalah kurang dari semua, berarti kan DP-nya di sebelah kiri. Ya, DP di sebelah kiri. DP ini juga sebelah kiri. Berarti yang kita buang daerah sebelah kanan. Ini kita buang. Yang kita pakai daerah bersih. Buang semuanya, buang semuanya. Terus juga sama. Yang ini, warna biru juga kita pakainya kurang dari. Berarti DP-nya di sebelah bawah. Kita buang. Yang nggak kepakai kita buang. Kita pakai daerah bersih. Terus X lebih dari sama dengan 0. X yang positif itu sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri kita buang. Sebelah kiri kita buang. Nah, selanjutnya, Y lebih dari sama dengan 0. Y-nya berarti pakai yang sumbu atas semuanya. Ini kita buang. Nah, ketemulah DP-nya daerah bersih di sini. Nah, selanjutnya, kita ketemu titik-titik pojoknya. Kasih warna hijau nih. Ada titik A, ini pojoknya. Ada titik B, ada titik C di sini, perpotongan antara garis. Nah, sudah punya belum koordinat titik A? Titik A itu berapa, koma berapa? Titik A berapa, koma berapa nih di sini? A tadi berapa? 30,0, betul Aunil. 30,0. Titik B? Di sini nih, berapa titiknya? Berapa ini? 0,28. Oke, 0,28. Nah, titik C-nya kita belum tahu. Caranya bagaimana kalau biar tahu? Ya, kita buatlah eliminasi substitusi. Titik C adalah perpotongan antara dua buah garis. Berarti harus kita eliminasi substitusi. Yuk, kita punya garisnya apa saja? Yang warna biru namanya garis apa? Ya, nama garis itu. Apa namanya? X min 5Y sama dengan 140. Tambah 5Y sama dengan 140. Garis yang kedua namanya siapa? X tambah Y sama dengan 30. Oke, kita samakan siapa yang mau dieliminasi? Si X apa si Y? X. Kalau X berarti kita harus sama. Ada 4X sama X. Ya sudah, kita buat 4X sama 4X. Nah, 4X menjadi 4X perlu dikali 1. Kalau X menjadi 4X perlu dikali berapa? Dikali dengan 4. Nah, yuk kita kalikan semuanya yang adil ya. 4X kali 1, 4X. 5Y kali 1, 5Y. 140 kali 1, 140. Berikutnya, X kalikan 4, 4Y. Y kalikan 4. 4Y. Oke, 4Y sama dengan 30 kali 4. 120. 120. Nah, ini kita tarik garis. Nah, karena pengen mengeliminasi si X, kan 4X sama 4X. Biar jadi 0, perlu ditambah atau dikurang? Dikurangi. Kurangi. 4X kurangi 4X, 0. 5Y kurangi 4Y. Y. 1Y. 1Y berarti Y ya. Terus 140 kurangi 120? 20. 20. Nah, kita ketemu Y-nya 20.
Kita mau substitusi kemana? Persamaan 1 atau 2 bebas. Silahkan dipilih. Persamaan mana bebas? Ya silahkan, ini tinggal milih dua loh. 30. Betul. X tambah Y sama dengan 30 bebas. Mau ke 1, mau ke 2. Substitusi itu pergantian nilai. Y-nya kita ganti dengan 20. X-nya tetap. Gitu. Kalau X tambah 20 itu sama dengan 30, maka X-nya ketemu berapa? 30 dibagi 20. Tambah loh ini. Tambah kan namanya kurang. Ini kan nggak ada 10 embel-embel dikurang. X-nya kan? Nah, 30 kurangi 20, ketemulah X-nya 10. Ingat, koordinat titik itu X, Y. Berarti di sini koordinat titik C-nya berapa? Koordinat titik C-nya apa? 10,20. Oke, 10,20. Kita udah punya nih ketiga titik pojoknya, si A, si B, si C. Selanjutnya adalah substitusi titik pojok ke fungsi tujuan. Ada juga yang nyebut titik sudut ya, titik pojok ke fungsi tujuan. Nanti kita maunya cari maksimum. Fungsi tujuannya apa ini tadi? Apa fungsi tujuannya? Memaksimumkan siapa? Si F? Si F? Yang lengkap yuk. X 2 Fx, X Y. 150Y. Oke, si Fx, Y sama dengan 200.000 X ditambah dengan 150.000 Y. Nah, kita seperti semuanya. Titik A, tadi koordinatnya berapa titik A? 30,0. Betul, 30,0. Artinya X-nya diganti berapa? 30. Y-nya diganti berapa? 0. 0. Yuk, 2 ini ya, X ganti 30, Y ganti 0. 200.000 dikali 30 berapa? 200.000 kali 30? 6 juta. Terus yang kedua, F, koordinat titik B. Koordinat titik B berapa? 0,28. Oke, 0,28. Artinya, X diganti dengan angka 0. 0 ditambah 150.000. Y-nya diganti dengan angka 28. 28. Oke, berarti berapa? 150.000 kali 28. Yang ini 0 kan nggak usah dihitung ya. Berapa? 150 kali 28? 4.200.000. Oke, 4.200.000. Nah, yang ketiga, titik C tadi koordinatnya berapa? 10,20. Oke, 10,20. Artinya, si X diganti angka berapa? 10. Ditambah 150.000 dikali Y-nya diganti angka berapa? Y-nya diganti angka 20. 20. Yuk, 200.000 dikalikan 10. Berapa? 200.000 kali 2. Oke, 2 juta. Biasanya kalau ngitung uang tuh paling seneng loh. Ini kok nggak semangat ngitung uang. Ini aja seneng kalau ngitung uang. 150.000 kali 20 berapa? 3 juta.
Nah, 3 juta. Berapa berarti 2 juta tambah 3 juta? 2 juta tambah 3 juta berapa? 5 juta. Oke, 5 juta. Nah, kalau cari maksimum, artinya cari yang terbesar apa terkecil? Terbesar. Terbesar. Berapa terbesarnya? 6 juta. 6 juta. Ketemu deh. Keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang adalah 6 juta rupiah. Sudah selesai. Ini lengkap nih. Dari membuat model, menggambar titik pojok sampai ketemu nilai optimumnya. Inilah nilai optimumnya. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan untuk nomor 14 atau ada bagian yang ingin diulangi? Ulangannya besok 3 soal saja. Sudah saya bagikan kisi-kisinya. Silakan dipelajari latihan soal lagi. Ada pertanyaan tidak? Ibu itu yang model matematika gimana sih? Yang dibagi 600 itu 600-nya dari mana? Ini FPB-nya. Yang paling kecil 2.400.000 kan bisa dibagi 600. 3 juta kan bisa dibagi 600. 84 juta bisa dibagi 600.000. Kalau mau disederhanakan bagi 2 semua ya boleh. Tapi kan angkanya masih besar gitu. Kayak ini tadi. Ini kan tadi dibagi 2. Kenapa? Karena 10 bisa dibagi 2, 2 ya bisa dibagi 2, 20 ya bisa dibagi 2. Jadi disederhanakan gitu, Sherin. Sudah paham? Sudah paham, Sherin? Jadi FPB-nya kalau masih ingat zaman SD dulu. Penyederhanaan itu kita bagi dengan FPB-nya. Ada pertanyaan? Atau ada bagian yang ingin diulangi? Silahkan. Ini. Bawa kertas sendiri ya, Bu Lina tidak menyediakan kertas besok. Cuma tak kasih soal aja. Ada pertanyaan? Tidak, sudah paham. Nah, berarti kalau udah nggak ada pertanyaan, tak review sebentar tutup. Berarti untuk menyelesaikan masalah program linear, langkah pertama kita harus ngapain? Tadi kita ngapain langkah pertama? Membuat tabelnya dulu, siapa yang dijual, apa yang dijual atau apa yang ingin dibeli gitu. Selanjutnya dari tabel kita peroleh apa nih? Model matematika. Setelah menggambar model matematika, langkah berikutnya apa? Fungsi tujuan. Oke, fungsi tujuannya ditulis juga. Fungsi tujuan itu juga termasuk model ya. Oke, setelah itu kita ngapain lagi? Menggambar garis. Oke, menggambar garis atau menggambar suatu persamaan. Jadi tanda ketaksamaannya diubah ke dalam bentuk sama dengan dulu. Nah, cara gambar garis nanti X sama Y. Kasih angka 0, kasih angka 0. Kalau yang angka 0 berarti kita tutupi. Nah, setelah gambar garis kita gambar DP. Setelah gambar DP, ketemu yang warna hijau. Ketemu apa itu? Ketemu warna hijau titik-titik? Titik pojok. Oke, titik pojoknya. Kalau ada koordinatnya, langsung tulis. Kalau nggak ada, ya dia sebagai perpotongan garis. Ini kan warna ungu sama biru, perpotongan ketemu si C. Nah, kalau perpotongan artinya berarti kita harus eliminasi sama eliminasi dan Substitusi. oke, substitusi. Setelah ketemu semua titiknya, kita substitusi titik-titik pojoknya kemana? Ke fungsi tujuan. Ke fungsi tujuan. Kalau maksimum, cari terbesar apa terkecil? Terbesar. Kalau minimum, cari terbesar apa terkecil?
terkecil. Oke, begitu. Untuk review atau persiapan PH sudah selesai. Kalau nanti misal ada soal atau pertanyaan lain, silahkan WA Bu Lina. Jangan sungkan untuk bertanya, karena itulah tujuannya belajar. Wajar kok kalau belum bisa, kan namanya pelajar. Nah, ini sudah Bu Lina kirimkan ya. Bisa buat belajar lagi. Ada pertanyaan lain? Besok kelasnya di kelas PTM, pakaiannya bebas sopan, rapi. Terus jangan lupa cuci tangan di depan kelas atau di sedekat gerbang itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ulangannya di ruangan mana, Bu? Di ruangan kelas kalian pas PTM. Di mana kalian pas PTM itu? Nanti separuh-separuh biar tidak penuh. Jadi separuh di kelas sebelahnya, separuh di kelas kalian. Itu. Ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Tidak ada. Oke, saya akhiri ya. Sampai jumpa besok. Semangat belajar. Jangan sukar untuk bertanya kalau masih bingung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.